Tapi Mas Koji udah sempat nengok Pak Tarno sampai saat ini? Belum. Kenapa Pak Koji masih belum nengok Pak Tarno? Mungkin ya waktu dulu ada suatu kebencian yang di saat saya bertegang ya bilangnya ya. Yang waktu Mas Koji urus, saya sendiri, mata kepala saya sendiri yang cebokin lah. Mas Koji sampai nyebokin juga? Yes. Oke. Yang gantian pamper. Yang sampai mau ke WC melulu, kalau sur kan pinginnya kencing melulu dia. Jadi kemarin katanya Pak Tarno untuk biaya hidupnya katanya dibiayai oleh Raffi Ahmad. Sempat lihat nggak sih kemarin di? Terkasih. Minta nomornya Pak. Minta pacarnya kasih buat Tarno. Iya, sama-sama. Udah nggak apa-apa. Oke, di podcast sebelah kali ini gue kedatangan temen gue, ini manajer artis juga yang ada di grup juga nih di Imarindo, Ikatan Manajer Artis Indonesia. Dan sekarang lagi ramai juga, ini mantan artis ya mungkin ya bisa dibilang, atau dia masih mantan artis, apapun masih jadi artisnya. Yang kemarin kita sama-sama tahu, kita juga sedih banget ngelihat pemberitaan di mana Master Tarno atau alias Pak Tarno, dia muncul di satu acara, tapi dia menggunakan kursi roda, tapi dia tetap perform. Coba kita tanya ya, dan dia juga ada pemegang akun dari Pak Tarno Official, yang akun IG-nya ya, Pak Tarno Official, dia ada pemegangnya, dan sekarang katanya sudah nggak dipegang, udah nggak promoin Pak Tarno lagi. Kita tanya langsung Mas Koji. Halo, apa kabar? Apa kabar? Kita ketemu yang kedua kalinya ya. Iya, kedua kali waktu itu kita 2 tahun lalu ya konten di 2 sini. tahun lalu. Ada Pak Tarno juga masih sehat. Betul, ya. iya, Pak Tarno sehat. Iya. Dan berapa hari atau minggu kemudian beliau sakit. Mungkin gue nggak publish karena dia juga nggak mau. Oke. Dan sekarang terpublish di event tersebut. Oke. Makanya gue mendoakan aja dari jauh karena gue lagi agak renggang sama dia sejujurnya. Oh, jadi sekarang agak berseteru dengan Pak Tarno di kondisi dia sekarang, apa boleh ceritain nggak? Sebelumnya. Pak Tarno, sorry, Mas Koji ini pegang Pak Tarno ini waktu itu kan 5 tahun kalau nggak salah pas zaman kesini ya, itu 2 tahun lebih, total 7 tahun. Hah? 2 tahun yang lalu ya? Iya, 2 tahun lalu. Yang Anderson Park viral itu? Iya, itu tahun keberapa waktu pegang Pak Tarno? Kelima kalau nggak salah waktu bilang sini kan? 2022. Oh ya 2022, iya. Maksudnya Pak Mas Koji total udah berapa tahun pegang Pak Tarno? Nggak pegang saya, karena dari dulu sampai sekarang freelance aja dari zamannya dia di Transcorp Manajemen, terus sama istrinya, udah berjalan aja. Oh jadi freelance, jadi tapi Pak Iya. Tarno sudah menganggap mungkin pada saat itu Mas Koji adalah manajernya karena banyak yang ngasih dia job ya. Betul, setiap orang yang ngasih job Pak Tarno itu dianggap adalah manajer. Oke. Gitu. Nah tapi Bukan dia. akun IG-nya Pak Tarno ini dipegang sama Mas Koji. Sebenarnya saya buat dari nol. Oke. Dari inisiatif saya sendiri, mungkin dari bahan apa? Saya bisa buat konten dari Pak Tarno, membantu Pak Tarno. Karena kan dari istrinya juga gaptek. Ini istrinya yang mana nih? Soalnya Pak Tarno nih kita bingung, istrinya katanya banyak, ada Iya, Pak Gari, ada Bu Tarno yang kemarin lagi rame juga. Iya, 2 istri yang Pak Tarno yang saya akrab, yaitu Mbak Sri atau Mbak Muji. Oke, Mbak Sri itu yang kemarin katanya tukang cuci bener. Itu yang paling pertama, yang pernah. ibu, aku bilangnya Ibu Priuk. Oh, Ibu Priuk. Ibu Priuk. Karena tinggal di Tanjung Priuk. Betul. Oke. Setiap itunya aku namain. Totalnya istri Pak Tarno itu berapa sih Mas Koji? Ada berapa ya? Mungkin yang tahu teman-teman lamanya ya. Mungkin yang tahu itu si yang satu lagi yang tatoan itu yang tahu. Tapi yang aku tahu itu sekarang ini kayak 4. 4 sama yang istri sirinya yang sekarang lagi rame juga nih. Iya. Yang nemenin Iya. kondisi dia sini. Iya betul. Oke, mungkin kita sebelum membahas tentang Pak Tarno-nya sendiri, karena kalau kita ada di belakang layar permanajeran, sebenarnya yang kemarin yang rame ketika dia perform di kursi roda itu jobnya tuh dari Mas Koji atau dari siapa atau gimana nih? Kan dia Bukan. banyak manajernya freelance. Bukan, itu sebenarnya di saat saya lagi udah mempersilahkan manajernya sekarang itu untuk mencarikan job. Nah, kadang-kadang saya yang masih akrab itu sama Ibu Tarno, Ibu Priuk, sering telepon-teleponan. Mas Koji lagi ngapain? Apa kabar? Di mana? Tanggal 28 itu Pak Tarno ada job loh. Tadi orang Bandung datang ke sini. Gitu. Oh, jadi yang ngasih job datang ke rumahnya Bu Tarno nih, Bu Priuk Iya, ini. iya. Heeh. Datang, mudah-mudahan aja deh Bu, deal atau gimana. Nah, di saat itu Pak Tarno emang dari pelo yang ketiga, kan yang beredar ini kan
Mereka taunya yang ketiga nih. Padahal aku tahu dari yang keempat itu dari Mbak Sri Muji. Saya tanya, saya WA, Mbak, dia sakit lagi Mbak. Ini yang ketiga loh Mbak. Yang ketiga apaan? Yang kedua itu sama aku Mas. Yang satu sama Mas Koji. Yang satu lagi sekarang 4. Wow, 4 loh. Aku bilang kayak gitu. Nah sekarang ini yang beredar ini 3. Tapi aku dapat dari Mbak Muji itu yang keempat. Sebenarnya Mas ini stroke yang keempat berarti ya. Nah setelah itu Ibu kasih tahu kalau Pak Tarno ada show dan sebelumnya ada show di Cirebon, saya sudah tahu. Karena kan yang IG yang saya pegang itu kan sering take atau flyernya gimana. Ini siapa nih? Oh acara ini. Oh oke deh. Oh jadi ada orang yang penontonnya mention ke @Patarno, cuman karena pas yang pegang jadi tahu ya setiap. Sebelumnya juga flyernya juga di itu udah di apa? Udah di mention, udah di tag. Oh, oke. Flyernya event Bandung itu. Nah dari situ terdengar di event sebelumnya yang Cirebon, Pak Tarno sakit apa Bu? Nggak tahu deh, kayaknya pelok. Nah setelah berapa hari kemudian dia, soalnya ada status anaknya, Bapak sakit atau gimana? Kenapa Mbak? Si Bapak kayaknya stroke. Stroke? Masa sih? Ya udah deh aku pantau nih yang flyer yang di Bandung ini. Apa benar stroke? Tapi tampil atau enggak? Aku nggak berani kepoin dia karena dia urusan eventnya dia. Pas aku ngeliat IG-nya tuh yang punya acara, kaget saya. Ya Allah Pak, apa ya? Sedih juga sih, sedih juga. Kenapa ya bisa sampai ditampil situ? Emang nggak ada pengganti? Emang surat kontraknya gimana? Pasti kan kalau misalnya sakit atau gimana ada voice majornya. Gimana kalau gini kita akan gimana di voice major? Mau tanya tapi takut kepo gimana? Ya udah deh, ambil aja dari kejauhan. Pak, semoga cepat sembuh. Yang sempat diposting itu kemarin kan? Iya. Jauh dari Koji Manajemen. Iya dari jauh, karena rumah gue itu jadi daerah Sentul, rumahnya di Priuk. Oke. Bukan dari jauh dari luar kota gimana. Nah ya setelah itulah heboh yang postingan gue tuh. Iya yang viral itu kan postingan dari Mas Koji ya, yang dari Kursi Roda itu kan. Jadi apa ya? Karena kan pastinya ada yang dari penonton juga, ada dari Dewi juga yang posting, ada yang dari yang punya acara. Ya dari jauh Pak, langsung tersebar deh. Kemana-mana aja jadi pemberitaan sampai sekarang. Yang postingan saya itu. Oke. Tapi Mas Koji udah sempat nengok Pak Tarno sampai saat ini? Belum. Kenapa Pak Koji masih belum nengok Pak Tarno? Mungkin ya waktu dulu ada suatu kebencian yang saya bertegang ya bilangnya ya. Terus kalau misalnya aku bisa teliti, Pak Tarno itu gengsi untuk nelpon duluan. Oke. Kalau misalnya lagi dulunya marahan, paling juga suruh bininya, coba tanya Koji ada job nggak? Mungkin bininya yang telepon kelangking duluan. Nah sekarang ini mungkin agak gengsi gimana? Aku juga gengsi. Jadinya belum terlaksana kan sampai ya aku nih yang mengalah deh, aku telepon. Aku yang telepon kagak diangkat. Pertama aku telepon diangkat. Terus aku coba VC. Kan dari yang telepon biasa ke VC itu kan ada suaranya dulu tuh. Yang apa? Telepon yang biasa yang di WhatsApp. Kan telepon biasa dulu tuh terus mau beralih ke video kan ada suaranya dikit. Mas Koji telepon. VC lagi. Jangan deh matiin aja, jangan matiin aja. Takutnya lagi sama ibu. Ibu Priok. Iya. Ya udah hilang tuh. Selanjutnya saya telepon lagi nggak bisa. Nah mungkin sampai sekarang ini belum saya telepon lagi. Mungkin saya akan ke Pak Tarno kalau udah di Ibu Priok. Iya, kemarin aku lihat juga postingannya di Mas Koji juga sama di IG-nya Pak Tarno ya, lagi ada di Ibu Priok juga ya. Sekarang gimana kondisinya Ibu Priok? Ibu Priok itu istri pertamanya Pak Tarno ya berarti. Betul, ya? aku bilang Ibu Priok. Yang kemarin soalnya sempat muncul juga di pemberitaan katanya
dia sampai berlinang air mata, katanya dia nggak tahu kalau Pak Tano ini udah nikah siri lagi dan dia katanya nggak dinafkahin. Itu gimana sih Mas Koji, ada tahu nggak? Kisi-kisinya aja ya, nggak sepenuhnya karena ini kan masalah keluarga. Iya. Nah sebenarnya kita udah tahu semuanya. Yang seperti teman aku, yang circle aku udah tahu. Tapi yang ngasih tahu sendiri adalah temennya Pak Tano sendiri yang udah lama itu, yang tatoan. Yang ngasih tahu kalau Pak Tano udah nikah lagi dengan si Dewi. Dewi ini yang sekarang lagi muncul di kayak kemarin di FYP, juga lagi ambiar itu ya. Oke. Rumahnya di sini. Begitu taunya ibu. Oke. Kalau mau dilanjutkan lagi ada suatu gimana? Kedatangan dilabrak lah. Oh jadi Bu Priuk ini ngelabrak si Mbak Dewi. Iya. Dihasut oleh si tato itu. Oke. Dan dia kasih tahu alamatnya, datanglah sama si Sadi. Datang sama si Sadi, tapi motor tuh belok kanan belok kiri rumahnya situ tuh. Katanya infonya, karena kan aku kan teleponan sama ibu tiap malam atau gimana. Nah setelah itu katanya ya udah ibu labrak aja kata si ibu. Priuk ini. Cerita ke aku, oh, ibu Priuk itu orangnya polos, ceplas-ceplos deh kalau ngomong. Gitu. Iya. Ibu labrak aja si Dewi. Gitu. Pelakor katanya gitu. Dan akhirnya pindah kontrakan lah mereka. Sampai sekarang yang tidak diketahui sama ibu, sama si Sadi, sama keluarganya. Tapi Pas Koji tahu tempat tinggalnya Pak Tano sekarang di mana? Enggak. Sampai sekarang, sama Pas Koji pun nggak tahu sekarang tinggal di mana. Taunya di Warakas. Taunya di Warakas, tapi di blok apa, di gimana kakak kasih tahu. Oke. Dan lagi pula ngapain juga mereka kasih tahu saya. Mereka taunya itu Koji Cesanya Ibu Priuk. Oh jadi ada ketakutan ya di sini ya. Iya. Tapi Bu Priuk sendiri sekarang kondisinya gimana? Katanya sampai anaknya juga ada nggak dinafkahi. Bu Priuk juga katanya udah nggak dinafkahi Pak Tano. Sebenarnya Pak Tano ini, sorry kalau boleh tanya sedikit, dengan punya istri yang 4 orang ini semuanya dinafkahi sama Pak Tano apa gimana sih pengamatan Mas Koji selama jadi manajer yang Mas Koji lihat? Dinafkahi, intinya dinafkahi. Mungkin untuk besarannya Pak Tano yang tahu, yang ngasih ke mereka. Karena aku orangnya gini, males untuk urusan rumah tangga itu masuk ke dalam event. Oke. Males banget. Soalnya aku juga pernah ngeliat salah satu teman di Imarindo, Roberto Peter, Ketua Imarindo kita ya. Di dalam YouTube-nya dia bilang gini, iya, mendingan gue lebih baik dari jadi agensi. Gue males ngikut campur urusan itu pribadi. Nah dari situ gue mikir, oh gini ya kalau jadi manajer. Gitu. Nah gitu. Jadi mendingan gue kasih job, ketemu di tempat, langsung bye, dapat honor masing-masing pulang. Gitu. Jadi ini pembelajaran buat teman-teman orang di belakang podcast di belakang layar ini. Jadi sebenarnya banyak juga artis-artis yang nggak punya manajemen. Jadi orang-orang kayak Mas Koji juga, gue pun juga beri kadang-kadang kita jadi talent agent juga untuk beberapa menghandle artis-artis yang tanpa manajemen ini. Iya, kadang-kadang juga manajer sama manajer sering tukar. Jualan. Ya benar. Jadi sering kita jualan. manajer jualin dong artis gue. Jadi kalian mau ngecek misalnya artis gue sama yang lain cek ke manajerin pun sama, karena kita ngasih harganya pasti sama orang kenal kita akan lebih murah. Iya. Iya kan? Jadi betul. kita ya udah jawabnya dari lu, ya udah gue tahu dari lu. Atau enggak gini, gue sekian, tapi gue nggak jalan ya. Iya, gampang. Jadi kita bukan agensi yang sampai ke lapangan gitu. Iya, karena manajer ketemu manajer. Iya, nanti gue transfer dah gitu kan. Iya, ini edukasi buat teman-teman di belakang layar yang pada mau jadi manajer artis atau orang kadang bingung loh, ini kok manajernya si Anu, si ini juga manajer nggak? Karena kita di circle kita ada grup yang namanya Imarindo, Ikatan Manajer Artis Indonesia, kita saling tuker-tukeran job tuh antar manajer. Kadang-kadang suka bertanya, kira-kira yang manajernya ini ada nggak, nomor teleponnya berapa nggak? Nomor teleponnya sering share. Bener. Sering share nomor telepon artis atau enggak manajernya yang bener. Karena ada nggak, lu punya nggak artis yang budgetnya 10 jutaan, 20 jutaan buat tanggal sekian, kita langsung pada berat. Iya, lu rame. Kadang-kadang juga ngeliatnya, gue kapan kebagian. Cuma Mas Koji, kita back ke Pak Tarno. Sebenarnya Pak Tarno ini sekarang kondisinya seperti apa, Mas? Mereka sebenarnya karena muncul kita lihat di FYP ini pas yang sama Raffi Ahmad di Trans 7 udah bisa berdiri sebenarnya dari kursi roda, tapi emang dia lebih sering nangis ketika dia diundang di acara-acara TV. Sebenarnya yang Mas Koji dengar sekarang gimana? Aku sebenarnya walaupun lagi agak bersedikit tegang sama si bapak, lagi tidak akur lah bilangnya,
Tapi aku selalu pantau ke anaknya, bapak bagaimana, atau enggak saya suka nonton di sosmednya yang dia kelola, teman-teman yang dia kelola, bapak lagi ngapain nih? Oh lagi begini, oh kondisinya seperti ini, oh ini kayaknya cocoknya harus begini nih, misalnya seperti ini. Pak Tano sekarang kakinya bengkak, kakinya bengkak, ini sebenarnya waktu saya urus, saya rendam sama air garam dan air hangat biar peredaran darahnya lagi lancar. Sorry, ini Mas Koji ini sebagai manajer dia benar-benar luar biasa sampai ngurusin sampai ngerendam kaki segala macam. Nah itu ada suatu info yang dari ibu. Sebenarnya saya sayang sama Mas Koji. Ini ibu siapa nih? Ibu Priok? Ibu Priok. Oke. Yang waktu Mas Koji urus, saya sendiri, mata kepala saya sendiri. Yang cebokin lah. Mas Koji sampai nyebokin juga? Yes. Oke. Yang gantian pamper. Yang sampai mau ke WC melulu. Kalau sur kan pinginnya kencing melulu dia. Sampai badan ini saya kena air kencing. Oh pernah juga kekencingin sama? Iya, dia itu juga di rumahnya itu jarak tempat tidur sama kamar mandi agak jauh. Jadi saya bopong dulu, bopong baru. Kondisinya berarti waktu itu udah stroke-nya udah lama juga ya berarti Mas Koji ya? Sudah, tapi ya, pelonya itu masih sekarang dan terulang lagi yang keempat ini. Oke. Tapi terus tadi lanjut lagi. Apa kondisinya? Nah kondisinya sekarang ya pertama dia harus diberi support dari segi makanan kesukaannya dia, tapi yang bagus-bagus. Bapak mau buah apa? Mau ini enggak? Mau makan apa Pak? Bubur. Udah saya beliin ya. Tapi nggak usah pakai yang penting nggak usah pakai santan. Saya cari sama teman saya di seputaran rumahnya itu. Support aja dari segi kesukaannya dia. Terus sama mental kali ya dibilangnya. Mentalnya dia kayak seperti udah Pak, dia sering down pasti kan. Udah Pak, nanti juga cepat sembuh. Denger Anderson Park mau kesini loh. Kita bisa jalan lagi. Support mental ya itu namanya ya. Iya. Support system lah ya. Iya. Nah, saya informasikan juga kepada yang megang Pak Tano sekarang harus sering-sering untuk buka artikel atau referensi apa yang harus kalian lakukan kepada si penderita penyakit stroke ringan. Ini yang keempat loh ternyata. Iya loh nih. Tapi ini luar biasa, ini benar-benar manajernya kalau aku lihat Mas Koji ini dia tulus banget sampai ngerawat Pak Tarno. Ini bukan lebih dari pekerjaan aja tapi lebih ke pribadinya Pak Tarno juga ya. Walaupun itu saya bukan manajer yang ada hitam di atas putih. Iya, tadi ini jatuhnya pada masih freelance kan juga. Iya, ya dana aslinya juga agak sembuhan di jalan event sendiri. Dan aku bisa, oke. Ya, mungkin ini yang membuat Mas Koji juga sedih ya pas lihat tiba-tiba. Kemarin kan aku sempat lihat juga di uploadannya ini jalan sendiri, honor 1 juta diambil. Iya. Itu bener nggak sih sebenarnya? Bener. Sampai sebegitunya Pak Tarno pas gimana Pak Tarno itu sebenarnya sistem red card-nya atau gimana pada saat pegang Mas Koji? Kalau red card yang dipegang Koji itu, misalnya acara apa nih, kira-kira kan gitu. Terus perusahaan atau enggak acara rumahan. Terus misalnya apalah yang biasanya orang-orang itu acara gede atau tahun. Kalau yang Pak Tarno itu terserah maunya dapatnya berapa. Karena daripada nganggur di rumah aja, yang penting kerja. Karena yang aku tahu Pak Tarno itu suka kerja daripada diam di rumah males, gitu. Dan dari Pak Tarno langsung emang ya jobnya juga agak di bawah Koji. Karena kan aku kan juga tahu lihat patasnya Pak Tarno itu sekian, kalau misalnya acara PT, acara ulang tahun, bagaimana ya aku itu aja. Yang penting budget aku itu bisa istilahnya memanusiakan manusia lah dalam hati aku. Terbesar pernah didapat berapa Mas per event dan yang honor terbesar pernah digilin sama Mas Koji pas Pak Tarno under Mas Koji? Misalnya kayak 23 juta. Mahal, lumayan dong. Itu pun DP dari mau acara
brand ambassador-nya dalam satu marketplace Indonesia. Nah akhirnya itu DP-nya aja ternyata gagal, ya wes lah belum rezeki. Akhirnya ya itu lumayan, tadinya mau 200 juta lebih. Kalau misalnya dikontrak 1 tahun itu. Oh tapi cancel. Iya. Tapi DP-nya udah masuk. Mungkin ya aku mintanya DP dulu. Karena kan di dalam mau syuting itu aku nggak mau datang tiba-tiba belum di DP atau gimana. Ya udah aku buatin terminnya deh. Sekian dari itunya. Aman. Untuk workshop doang ya. Di workshopnya doang. Aman deh, ya aman. Datang. Tiba-tiba mungkin kliennya atau bagaimana ngambil keputusan nggak jadi dulu. Ya wes kita udah dapat itu ya lumayan lah. Iya. Tapi aku semangatin Pak Tarno, Pak semangat ya. Karena di momen itu juga dia lagi cegukan. Biasanya kan kalau penderita itu ada cegukan, dia lagi gitu juga. Cegukan apa? Cegukan. Oh iya. Gitu. Mungkin ngambil syutingnya juga agak susah. Yang kedua juga public speakingnya Pak Tarno, kalau misalnya take terlalu lama atau menghafalnya dia agak susah. Iya. Menghafalnya. Jadi harus rela untuk kameramen mengambil beberapa take biar bagus untuk Pak Tarno. Iya lumayan agak sedikit effort ya, tapi emang karakter Pak Tarno sih kita akuin lah. Emang kayak gitu. Tapi dia kuat sebenarnya karakternya. Cuma emang kita sebagai tim orang di belakang layar harus agak lumayan maklumi untuk sebagai ngedirect dia sih. Gitu. Tapi emang bener pas dipegang sama manajemen yang sekarang sampai job 1.300.000 semua diambilin gitu. Ya aku dengarnya ya selenting-selentingan. Kadang-kadang ibu ya gitu aja sama sekian Mas Koji bagaimana mau ngasih aku. Katanya nanti aku juga kebagian yang untuk acara di Bandung. Oh gitu ya Bu. Ya wes lah biar acara di Bandung juga lancar gitu. Kalau misalnya segitu enggak deh Bu, aku bilang aku aja ngasihnya Bapak gitu. Iya Mas Koji, pokoknya yang lebih gede mah Mas Koji, dia bilang kayak gitu. Teman-temannya Pak Tarno yang suka ngejolin Pak Tarno, itu juga aku anggap temen satu event juga. Lo lagi ada acara enggak, ikut gue jadi roadman. Oh gitu. Bantuin pas eventnya Pak Tarno. Iya, padahal kalau lagi nggak ada event, kadang-kadang dia juga jualan Pak Tarno, jalan event sendiri. Dan gue di rumah aja, oh lagi gini ya, oke. Berarti sebenarnya memang ini buat pembelajaran juga nih buat teman-teman podcast belakang layar ini, sebenarnya antara artis dan manajer menurut Mas Koji emang kita butuh ada kejelasan sih Mas ya sebenarnya. Kalau kayak gini kan bener. Jadi kayak nih Mas Kojinya jadi kayak aduh gue bete sendiri padahal gue yang iniin pegang sosial medianya, gue yang jualin Pak Tarno, tiba-tiba dia jalan sendiri. Kadang semua bener Ki. Harus ada nomor kita di sosial medianya dia. Sosial medianya si artis harus ada CV kita, nomor kita deh. Iya. Biar fokusnya klien-klien itu ke kita. Itu yang gue alami di Pak Tarno dan akhirnya artis-artis dangdut gue pada turun semua. Ya udah gue lanjutin fokus Pak Tarno. Iya, di saat gue fokus Pak Tarno, terus ada yang ngerecokin deh sama si Tato itu. Oh Tato ini manajer yang sekarang? Yes. Yang buat kontrak itu loh. Yang apa? Kontrak notaris Warmer King. Oke. Warmer King notaris kan. Cocoknya apa sih kira-kira menurut lo Ki? Sebagai yang punya bis entertainment. Atau dulu juga notaris Warmer King juga jadi pertanyaan kan. Tapi Mas Koji, kemarin katanya Pak Tarno untuk biaya hidupnya katanya dibiayai oleh Raffi Ahmad. Sempat lihat nggak sih kemarin di? Terkasih. Minta nomornya Pak. Bentar, kasih Pak Tarno. Iya, sama-sama. Udah nggak apa-apa. Iya, aku lihat. Aku sebelumnya diinfo sama teman-teman aku circle-nya Pak Tarno. Itu besok kemarin gue ke rumahnya Pak Tarno, besok katanya mau acaranya ini FYP apa sih itunya? For Your Pagi. Iya, For Your Pagi. Oh oke. Tolong pantau dong, ada yang ngejelekin gue nggak? Gue gitu. Emang pernah dijelekin Mas Koji? Ada. Katanya itu uangnya yang membahas tentang uang itu pernah dibawa kabur. Nah, itu dia. Iya, sebenarnya di postingan itu udah aku spill, aku pin di atas. Itu adalah si Nopi yang telah mengambil duitnya Pak Tarno 100 juta itu. Oke, udah ketangkap belum sih? Apa namanya Novi ya sebenarnya? Katanya sebelum-sebelumnya ada kasus umroh dan udah ketangkap juga. Nah sekarang berulah lagi. Dia kan sempat manajerin Pak Tarno beneran, manajer apa?
Jual-jualin kayak gitu-gitu doang apa gimana? Nah, takutnya hanya untuk sebagai jual-jualin doang. Takutnya hanya sebagai jual-jualin doang, tapi kan aku nggak tahu kronologinya. Yang aku sesalkan itu media, kalau misalnya untuk Partarno dicuri manajernya. Sekarang kalau aku cari emang kata kunci untuk media itu kencengnya di situ tuh. Partarno dicuri manajer, kata kunci yang bagus untuk Partarno. Dan fotonya ambil di Instagram yang ada gue-nya lagi make up, yang gue lagi ngakak sama Partarno. Jadi kan orang-orang pada mikir, Lu pelakunya. iya, gue pelakunya sampai ke di TikTok ponakan gue datang, om lihat ini, basi, gue bilang gitu. Oh jadi ini buat klarifikasi ya, buat manajer yang menipu bawa uang kaburnya Partarno bukan Mas Koji ini berarti Iya, ya? yang ada di postingan yang aku pin di atas. Kalau media mau bahas Partarno uang 100 juta hilang, itu udah aku pin. Jangan ngambil foto aku lagi. Temen nanya, keluarga nanya, dan lainnya pada nanya, emang bener lo Ji? Bukan. Itulah. Silakan lah up lagi fotonya si Novi itu. Iya, kasihan jadinya dia kena bombardir ya. Iya. Cuman menurut Mas Koji, kenapa sih Partarno tuh gampang banget ketipu? Soalnya dia tuh emang kan katanya ada juga yang minta dibikin, Panosnya bilang kan buat bikin modal, ketipu, dibawa kabur. Ini pas selama Mas Koji pegang Partarno tuh emang sepolos itu kah? Apa dia memang bodoh kah? Atau gimana menurut Mas Koji yang lihat selama megang Partarno waktu itu? Aku bilang sih nggak polos-polos banget sih ya. Waktu itu aja Partarno ada acara nggak? Oh nggak ada. Tanggal berapa? Sekian. Dia pintar untuk ngelola jadwal. Dan umpetin event berikutnya untuk masuk acara berikutnya. Pokoknya jangan kasih tahu dia. Aku aja ada acara tanggal sekian. Intinya dia pintar untuk seperti kayak kita lah ya, untuk mau acara. Oke. Jadi supaya gue mau ngambil job di luar dari Mas Koji misalnya supaya ketahuan gitu. Oke. Dia kasih tahu dia dulu gitu. Misalnya ada dua acara. Mas Koji di jam berapa? Oke. Dia karena ada acara dia yang di itunya di hari yang sama. Jam berapa? Oh keburu ya bisa gitu. Nah itu dari situ aja udah tahu dong. Kalau misalnya aku bicara gitu, gue ini bukan manajer seutuhnya. Iya. Karena dalam satu acara dia, acara gue, dan kadang-kadang gue itu sama dia bisa jadi kompetitor. Ada telepon dia, ada telepon gue, kliennya. Tiba-tiba nggak jadi ke gue, dia naik. Aku bilang gini, Partarno nggak jadi, soalnya itu atau alasan kliennya. Oh iya mas, nggak apa-apa. Ternyata jadi dia jalan sendiri. Ya, gue di tag lewat IG yang gue kelola. Oke. Jadi sebenarnya emang itulah pentingnya sebenarnya memang kalau benar-benar kita manajer yang sering ngasih job atau kita mungkin perlu ada kontrak kali sama artis ya Mas ya. Jadi atau CP kita ada di Instagram artis. Jadi para klien ini tahu kalau manajer yang sebenarnya itu siapa gitu loh. Iya, sebenarnya harus ada kontrak. Lebih suka kayak gitu Ki. Iya, Dinmu sama Partarno gitu berarti nggak ada kontrak aja. Nggak ada kontrak sama artis dangdut juga. Iya. Karena gue ngembangin Partarno itu emang susah sih. Lumayan lo dia effort sampai dulu Vira Anderson Park juga kan lu kan waktu itu kan. Iya. Yang kedua juga gimana sih caranya kita untuk memperbanyak follower, like, komen atau gimana. Nah di saat gue nge-like, komen atau gimana IG-nya Partarno lagi event. Tapi kalau boleh tahu Pak Mas Koji sama Partarno tuh ada hitungan manajemen fee kah, berapa persen kah, atau bebas kah, atau gimana pas selama bekerja sama dengan Partarno? Akadnya gini, Partarno ada ini nih, ada acara mau nggak budget sekian, nah itu pakai akad aja. Akad tuh apa ya? Kalau misalnya lo mau nggak 5 juta, oh ya nggak apa-apa deh, tambah lagi deh Mas Koji, tambahin berapa? Gope lagi deh. Nah seperti itu akad. Oke. Jadi misalnya dia budget 5,5 juta, kita jual klien 6 juta, kita untung 500.000. Iya. Kayak gitu kok. Iya. Berarti memang nggak ada benar-benar nggak ada kayak kalau kita kan manajer artis biasanya ada percentage gitu loh. Iya yang lo bilang 40, 60 gitu kan. Iya. Misalnya gue ada kontrak sama Partarno, mungkin gue bisa kayak gitu.
Kalau kayak gini sebenarnya agak bingung juga sih Mas Koji, lu juga yang salah. Harusnya lu kasih ketetapan di awal. Apalagi lu udah ngelola sosial medianya. Ini bukan menggurui Mas Koji, cuma ini kan sharing anak podcast di layar ya. Harusnya kalau kayak gue nih sama artis gue di manajemen semuanya kita udah ngomong di awal. Iya, gue harus berguru juga sih temen Rizky. Emang benar. Enggak jadi soalnya, dan kalau gue memang jujur gue sama artis gue di Blis semua pakai kontrak. Nah itu juga, nah pasannya emangnya dia nggak suka terikat. Oh dia nggak suka terikat. Iya. Tapi kenapa lu sampai benar-benar pegang semua sosial medianya, sampai lu ngurusin dia, sampai benar-benar padahal dengan konteks sebenarnya lu kan jatuhnya sebenarnya dari dahulu itu gue akrabnya sama si istrinya Sri Muji ini. Mbak kita itu ya kita kolaborasi, kita bikin apa. Nah sekarang Mbak Sri Muji ini udah pulang kampung. Oke. Dan sebenarnya gue ketemu Pak Tarno di tempat event aja. Nggak sampai ke rumah-rumah ketemu pribadi ngurusin acara kepentingan pribadi, enggak. Jadi ya yang untuk masalah sosial media aku sama itu aja, sama istrinya yang lain. Dan bukan gue aja sebenarnya yang ngelola, banyak kompetitor gue juga yang ngelola. Oh jadi IG-nya Pak Tarno ini dipegang sama banyak orang? Enggak, hanya aku aja. Oh sekarang Mas Koji aja. Hanya aku aja. Sekarang gimana Mas Koji? Katanya akun ini udah nggak promoin Pak Tarno lagi. Berarti memang karena ada rasa sakit hati dari Mas Koji sama Pak Tarno, atau bakal ganti namakan nanti namanya mungkin bukan Pak Tarno lagi, atau gimana ke depannya? Bagaimana ya? Gue juga galau soal itu juga karena udah banyak rekam jejak dari media yang menampilkan wajah gue, dan juga dari sosial medianya si kompetitor gue itu, yang tato itu yang udah ngejelekin. Kalau seandainya rekam jejaknya dari untuk Koji manajemen hilang, mungkin gue bisa ganti nama akun. Itu yang gue galauin dari sekarang. Oke. Kalau misalnya, wah ini nih yang dulu ngambil uangnya Pak Tarno, aku nggak jadi ngambil artisnya, gara-gara itu, gara-gara konten dari media mainstream atau gimana. Nah itu yang gue galauin. Sebenarnya gue udah mikir-mikir, kayaknya gue harus ganti akun, tapi nggak mungkin deh. Terus apalagi gue masih ada suatu serangan dari si itu di akunnya si tato itu. Tapi Mas Koji sama Tato ini, manajer barunya Pak Tarno ini sekarang berarti selisih paham, udah nggak pernah komunikasi atau gimana? Selisih paham sih sebenarnya. Soalnya dia juga kalau selisih paham emang dia nggak paham lulu. Dia kan backgroundnya apa dia? Gak ada basic manager ya. Dan dia juga yang gaptek. Berarti kemarin pas yang kerjaan yang di Cirebon, di Bandung semuanya sama Mas Tato, sama Tato ini ya? Ada yang dari Pak Tarno langsung. Yang dari Bandung yang gue tahu itu dari Pak Tarno. Langsung dia ambil job sendiri. Iya, dia datang ke rumah si IO-nya. Terus siapa lagi ya? Yang minimarket dari Pak Tarno langsung. Tapi minimarket itu sebenarnya dari job sulapnya si Badut. Iya. Kayaknya kita sedih banget sih kalau ngeliat Pak Tarno. Semoga juga Pak Tarno cepat sehat. Iya. Terus sekarang berarti untuk biaya sehari-harinya Pak Tarno, tapi dia tetap mau tampil ya dengan kondisi dia stroke kayak waktu dulu pas sama Mas Koji pas dia stroke kedua ketiga tuh tetap job ada aja terus dengan kondisi dia seperti itu, Mas, apa gimana? Mungkin aku bisa pantau dulu apakah sudah cocok Pak Tarno untuk tampil atau enggak. Kalau misalnya udah cocok, mungkin aku bisa sambil menghibur dia sekaligus buat dia bisa terapi jalan lah. Oke. Terapi jalan sama menghibur dia aja. Tapi walaupun masih agak pelo, mungkin orang-orang bisa ngeliat itu kenapa Pak Tarno kok suaranya beda gitu. Dan katanya sekarang untuk biasa harinya Pak Tarno yang biayai manajer. Manajer itu Mas Koji atau manajer yang mana nih? Kemarin kan sempat lihat sama aku lihat juga di acara Abagi Amir di FYP tuh. Kalau misalnya dulu selepas sama-sama punya duit dari viralnya Anderson Park itu, aku bisa membiayai. Mas Koji pun ikut membantu. Iya, dari kebutuhannya sehari-harinya Pak Tarno sama si Ibu Priyo. Aku backup. Kalau sekarang berarti udah enggak? Enggak. Ya karena sekarang udah nggak ada kerjasama lagi juga sih ya. Iya. Tapi sekarang katanya Pak Tarno dibiayai sama Raffi Ahmad ya. Mau dibiayai itu udah nyampe nggak ke Mas Koji beritanya? Aku udah ngeliat. Bener nggak kira-kira? Kalau untuk benar kira-kiranya sempat aku kepoin. Berapa? Oh langsung dikepoin berapa? Nggak tahu juga, ya udah kita diem aja bodo amat gitu. Gak terlalu kepo gimana gitu dapat berapa rapi, enggak. Mungkin juga
udah dapat belum berapa dapatnya. Gak tahu juga, ya udah cuek aja, gitu aja. Takutnya dibilang iri ya lo kata yang sekarang ini. Moga-moga aja kita doain semoga Pak Tarno juga jadi bisa banyak istirahatnya dan kita juga terima kasih sama Sultan Andara nih Raffi Ahmad kalau benar-benar mau support Pak Tarno yang untuk biaya sehari-harinya. Jadi juga dia bisa jangan terlalu banyak bekerja untuk sementara dia memang harus banyak istirahat ya dengan kondisi dia sekarang. Bener nggak sih Mas Koji? Bener banget. Tapi kalau kita lihat kalau jujur kalau kayak kita ngeliat Pak Tarno kita sangat gue pun juga mengidolakan Pak Tarno karena bagi gue itu dia orang tua tapi dia masih punya semangat itu dengan walaupun bisa dilihat sebenarnya sulapnya sih bisa dibilang ya basic ya standar tapi ya kita hargai semangat juangnya dia yang luar biasa. Betul, dari soal honornya juga gue pokoknya honor gue itu bisa memanusiakan manusia intinya seperti itu. Jadi dapat bayarannya oke waktu pegang Mas Koji ya. Iya, walaupun yang di manajemen sebelumnya gue tahu itu Jakarta sekian, mungkin dalam pikiran gue kalau dibagi dua bagaimana, nah di gue ini bisa lebih. Berapa sih emang sekarang rate-nya Pak Tarno pas yang terakhir Mas Koji tahu? Ya? Boleh dibuka nggak maksudnya terakhir? Yang terakhir? Yang terakhir itu untuk anak sekolahan 5. Oh 5 juta. 5 juta itu untuk kayak perpisahan, tapi itu 5. Makanya kadang kita lihat di podcastnya Dedi aja kita pernah bilang di Papua dibayar 23 juta, 26 juta. Nah itu yang lagi zaman-zamannya masih dipegang Transcorp Telemanajemen. Itu pun ada agensinya lagi yang gue tahu. Dan klien itu juga pitchingin gue. Gue tahu yang event itu. Tapi si manajernya itu kadang-kadang si manajernya yang di Transcorp dia nggak posting, nggak heboh. Gue lagi di Papua, gimana? Kadang-kadang pas gue lagi rekam jejak. Ya, Mbak Serini sama Pak Tarno. Di sampingnya, ya kompetitor gue. Oh ini kemarin JKT48 juga ngefans loh sama Pak Tarno. Kemarin dari bintang tamu mabar gue juga kan di sini. Iya. Dia tuh banyak tahu yang fans sebenarnya Pak Tarno tuh. Betul sebenarnya waktu masih di JKT48, gue pengen pertemukan sama Pak Tarno. Si Z. Iya. Kemarin kan di FYP ada Z sama Pak Tarno, tapi kayaknya mungkin nggak ketemu ya. Nggak ketemu deh kayaknya. Ada yang komentar yang bilang besok ketemu Pak Tarno ya Pak. Komentar gitu. Oh paling ini acara buat di FYP. Kalau seandainya ketemu bisa heboh tuh dari kubunya sama kubunya Pak Tarno. Iya. Oke deh. Mungkin dari Mas Koji kira-kira ada pesan nggak buat Pak Tarno atau para manajer artis di luar sana yang supaya nggak terjadi kayak kasusnya Mas Koji nih artisnya diambil yang Mas Koji kayak berkuar-kuar ngomel di sosmed atau dituduh atau apa, ada pesan nggak mungkin? Pertama, menurut gue, lo harus kontrak sama si artis. Itu gue setuju. Kedua, CP-nya si artis di sosial medianya adalah nomor telepon lo. Nah, yang selanjutnya itu, kalau misalnya lo seorang manajer pribadi, gue harap artis yang lo manajerin maksimal atau minimal adalah 3. Takutnya lo konflik sama yang satunya masih punya 2. Cadangan. Iya. Kalau misalnya 1, kosannya lo nganggur. Karena kita karakter artis itu namanya kita ngejual yang kita barangnya kan orang ya. Jadi pasti yang kita nggak bisa ngelihat sekarang dia baik dan kan seterusnya kita akan bagian bisa bekerja sama, bisa jadi ada konflik-konflik yang kita juga tentu kita juga ya. Kalau misalnya 1 gak cocok, masih ada 2, nambah 1 lagi. Kalau misalnya si artis, semua artis yang lo pegang, gue nggak apa-apa ya pegang artis ini sama ini. Yang penting antara lo sama gue dalam soal dana saling percaya, saling terbuka. Nggak apa-apa. Berarti 60 40 itu dari semua artis yang gue pegang. Kita cuma bisa berdoa bersama-sama, semoga aku doain semua Mas Koji bisa dapat artis yang seperti yang baik, yang bisa bertahan lama, yang sukses. Ya benar. Sebenarnya kayak Imarindo yang itu ada postingan soal Dik doang. Dia info kalau para artis jangan lupa ada orang di balik panggung. Makanya kita juga ada podcast di belakang layar yang bercerita dengan orang di belakang layar. Nah itu tuh orang di belakang layar yang bikin nama-nama artis. Makanya sebelum Ricky telepon, gue berharap Ricky telepon. Telepon. Kesempatan. Soalnya baru pertama ini si Ricky doang.
Kita pada konten juga yang itu ya sama lu sama Pak Tarno ya di podcast gua kan. Iya. Yang viral Anderson Park waktu itu. Yang untuk masalah ini juga gue berharap bisa ke telepon ya. Telepon juga. Mungkin nextnya ada lagi di podcast yang lain ke. Oke Mas Koji, Yap. makasih banget buat waktunya. Terima Udah kasih. mampir kedua kalinya di podcast di belakang layar gue. Iya. Doa gue semoga Pak Tarno sehat selalu, cepet sehat. Kalau ketemu Pak Tarno, tips salam buat Pak Tarno. Karena Pak Tarno aku kenal Pak Tarno sejak zaman aku masih kerja di Trans TV sebenarnya. Iya Ki, lo kan pernah cerita kerja di Trans TV. Jadi aku kenal Pak Tarno sejak zaman dulu dia main di Sahur bareng sama almarhum Olga, sama Raffi Ahmad, itu tuh kita yang ngedilin. Jadi tahu banget Pak Tarno kayak gimana, semoga Karakternya ya. jadi semoga dia cepat sehat, cepat sembuh, cepat bisa berkarya kembali di layar. Amin. Nah, Mas Koji juga sehat selalu, semua dapat artisnya, segera dapat artis-artis yang baik-baik. Iya, siap. Di manajemen. Amin. Thank you, jangan lupa semua nonton, kalian bisa nonton semua konten-konten kita, ada podcast di belakang layar, ada mabar, masak makan bareng, dan juga ada monolog with Rizky Bliss, dan semua konten kita sekarang bisa ditonton di semua penerbangannya, Batik Air, Lion Air, Melita Air di aplikasi Reaper nih Mas. Thank you, bye-bye semuanya.